Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama Pak Wisnu di sini. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Nah, jadi di sini Bapak sudah memiliki 4 soal yang akan kita selesaikan di video kali ini. Nah, langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu ya, bagian pecahan itu apa saja. Nah, jadi di bagian pecahan yang di atas ini dia disebut sebagai pembilang. Ya. Jadi ini adalah pembilang. Kemudian yang di bawah adalah penyebut. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal, yang kita fokuskan adalah penyebutnya. Nah, jadi penyebutnya harus kita ubah menjadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Ya, jadi nanti tinggal kalian tambahkan dengan 0. Nah, jadi untuk di video kali ini kita khusus membahas yang penyebutnya bisa kita ubah menjadi 10, 100 dan seterusnya. Nah, adapun yang nanti tidak bisa kita ubah menjadi 100 ya, 10, 1000 dan seterusnya akan Bapak bahas di video yang lain. Oke. Nah, sekarang kita lihat pembilangnya 3, penyebutnya 5. Nah, kita fokus kepada penyebutnya. 5 kali berapa supaya dapat 10? Ada kan ya? Jadi supaya dapat 10, ini kita tulis terlebih dahulu 3/5. Nah, jadi agar 5 menghasilkan 10, maka kita kalikan dengan 2. Nah, karena di bawahnya atau penyebutnya dikalikan dengan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 2. Nah, ini tinggal kita kali ya. 3 kali 2 6. Kemudian 5 kali 2 10. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat pembilangnya, kan angka 6 ya, jadi kita tulis 6. Nah, dibagi 10, artinya karena nolnya ada 1, di belakang koma hanya ada 1 angka gitu ya. Jadi karena nolnya itu ada 1, maka di belakang koma hanya ada 1 angka. Jadi komanya kita taruh di sini, di depannya kita taruh 0. Nah, jadi jawabannya nanti adalah 0,6. Oke, jadi seperti itu ya. Kita lanjut lagi yang nomor 2 ya. Nah, jadi nomor 2 di sini 2/10. Nah, untuk ini kita tidak perlu ubah. Kenapa? Karena penyebutnya di sini sudah 10 ya. Jadi tidak perlu kita ubah jadi 100 dan seterusnya. Jadi tetap saja jadi 10. Nah, dan ini karena sudah jadi 10, kita tulis saja langsung pembilangnya 2. Nah, karena nolnya ada 1, maka di belakang koma ada 1 angka, sehingga nanti hasilnya 0,2. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Di sini ada 5/4. Nah, ada nggak 4 kali berapa supaya dapat 10? Tidak ada kan? Nah, artinya kita lanjut ke angka 100. Apakah ada 4 kali berapa supaya dapat 100? Nah, ternyata ada ya. Jadi supaya dapat 100, 4 itu harus dikalikan dengan 25, sehingga pembilangnya juga harus dikalikan dengan 25 gitu ya. Nah, 5 dikali 25. Nah, Bapak yakin kalian sudah bisa ya untuk perkalian dan pembagian. Nah, nanti bisa dilihat di video yang lain. Nah, jadi 5 kali 25 itu hasilnya adalah 125. 4 kali 25 itu hasilnya adalah 100. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tulis pembilangnya. Pembilangnya adalah 125. Kita lihat penyebutnya. Angka nolnya ada 2. Artinya ya, di belakang koma ada 2 angka. Gitu ya, sehingga nanti ini Bapak beri jarak dulu ya. Jadi 1 2 5. Nah, karena nolnya ada 2, maka di belakang koma ada 2 angka, sehingga nanti komanya kita taruh di sini. Oke, jadi hasilnya adalah 1,2.
Oke, lanjut lagi yang nomor 4. Nah, di sini 1/8. Ada nggak 8 kali berapa supaya dapat 10? Tidak ada ya. Nah, kita lanjut lagi angka yang lain. Ada nggak 8 kali berapa supaya dapat 100? Juga tidak ada. Kita lanjut lagi, artinya 8 kali berapa supaya dapat 1000? Oh, ternyata ada. Jadi supaya dapat 1000, 8 itu harus dikalikan dengan 25. Nah, sehingga nanti pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 25. Ya, jadi 1 kali 25 itu 25, kemudian 8 kali 25 itu hasilnya 1000 ya. Nah, gitu. Nah, kemudian kita tulis 25-nya. Nah, ternyata penyebutnya itu angka 1000 ya. Nah, artinya kan ada 3 angka 0 ya, sehingga nanti di belakang koma harus ada 3 angka. Nah, sedangkan di sini kan hanya 25. Nah, caranya mudah, kita tinggal tambahkan 0 di depannya, beri koma. Nah, kan sudah jadi 3 angka ya. Baru tambahkan 0 lagi depannya. Nah, jadi nanti hasilnya 0,025. Oke, sekalian ya, Bapak beri bonus contoh soal untuk nomor 5. Ya, misalnya kita cari 3/20. Nah, 20 kali berapa supaya dapat 10? Kan tidak bisa ya, karena sudah besar, lebih besar daripada 10. Kita lanjut lagi ke 100. Jadinya 20 kali berapa supaya dapat 100? Jadi kali 5 kan ya. Nah, jadi 20 kali 5 itu 100. Maka nanti pembilangnya juga dikalikan dengan 5. Nah, seperti itu. 3 kali 5, 15 gitu kan. Kemudian 20 kali 5 itu 100. Nah, kita tulis 15. Karena dia dibagi dengan 100, angka 100 kan punya 2 angka 0. Artinya di belakang koma ada 2 angka. Nah, jadi taruh di sini kan sesuai ya. Jadi di belakang koma ada 2 angka, yaitu 1 dan 5 ya. Jadi di depannya tinggal kita tambahkan dengan angka 0. Sehingga nanti hasilnya adalah 0,15. Nah, seperti itulah cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Nah, silahkan dipelajari kembali ya, kemudian bisa diulang-ulang kembali videonya apabila ada yang masih belum dipahami. Nah, bagi adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian yang ingin bertanya tentang materi lain bisa request di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.